Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas kolaborasi matematika dan PJOK, di mana linknya kalian bisa dapatkan di channel Math8. Nih ya, yang kalian subscribe. Nah, di sini kalian bisa klik, kemudian akan muncul seperti ini. Yang pertama, penjelasan tugas. Ya, kita akan melihat bahwa di sini tugas kolaborasi matematika dengan PJOK proyek kita membuat kampanye cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya dengan memaparkan data dan kesimpulannya dalam bentuk video. Jadi, proyek ini nanti hasil akhirnya berupa video yang kalian bisa upload di YouTube kalian masing-masing. Nah, untuk kompetensi dasar matematika diambil dari statistika, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, nanti untuk tugas kolaborasi ini kalian bisa menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Hasil akhirnya adalah kesimpulan, membuat keputusan, dan prediksi. Untuk PJOK sendiri, kompetensi dasarnya adalah memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Serta kalian bisa memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Bagaimana perhitungannya? Kalian bisa mengklik di buka file di sini. Kalian bisa mempelajari atau di sini juga sudah saya sematkan untuk materi statistika. Sama, linknya sama ya. Nih, kalian bisa melihat bahwa di dalamnya bagaimana sih mencari hasilnya rata-rata, min, median, modus, seperti itu. Bagaimana untuk pilihan kampanye itu sendiri? Jadi kalian bisa memilih salah satu dari beberapa aktivitas di bawah ini. Jadi kalian hanya cukup memilih salah satu saja. Misal, kalian memilih berjalan kaki atau bersepeda atau kendaraan bermotor, bisa motor ataupun mobil, dan kendaraan umum, bisa berupa ojek online. Nah, ini merupakan contoh video yang ada di internet. Kalian bisa klik atau kalian juga bisa, di sini ada contoh video sama ya. Nah, kita bisa lewati iklannya saja. Selamat datang di Kesatuan Lalu Lintas Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah. Berikut adalah tata cara berkendara yang baik dan benar di Indonesia. Nah, ada beberapa contoh kalau kalian lihat ya. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor. Nah, ini untuk pengemudi kendaraan bermotor. Kemudian di sini untuk bagi para pengguna kendaraan roda 4 ya. Jadi, kalian bisa memilih salah satu. Kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian kita kembali, itu contoh videonya ya, tapi ingat bahwa video itu kan merupakan animasi. Sedangkan proyek kita kali ini, video itu berupa kampanye langsung, atau kalian sendiri yang berkampanye, kalian sendiri yang ngomong, kalian sendiri yang record, begitu. Tapi boleh juga dikombinasikan dengan animasi, sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Nah, kriteria penilaian pada matematika, kriteria penilaiannya apa saja? Jadi pertama ketepatan perhitungan. Nanti kalian akan diperhadapkan pada perhitungan sesuai dengan nomor absen kalian masing-masing. Kalian di situ mencari min, median, modus. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya ya. Nilainya 40 sendiri loh, jadi 40% sendiri dari 100%. Nah, kemudian penjelasan cara memaparkan data. Ketika kalian memaparkan data, dalam cara apa? Kalian bisa memaparkan data dalam cara PowerPoint, boleh. Dan saya juga menyediakan template di sini. Kami sudah menyediakan template presentasi. Boleh kalian pakai untuk membuat presentasi kalian. Kembali lagi. Kemudian cara penarikan kesimpulan. Kesimpulan apa sih? Seperti di buku paket,
yang sudah kita pelajari bersama ketika kita menarik kesimpulan berupa dengan kata-kata, misalkan tentang modus, berarti apa yang bisa kalian simpulkan terhadap modus yang terjadi, ataupun mungkin median pada tahun berapa, ataupun mungkin apa saja yang bisa kalian simpulkan, ya. Kemudian bagaimana merefleksikan pengambilan keputusan. Nah, merefleksikan pengambilan keputusan ini bisa berupa kampanye, jadi masuk dalam nilai matematika juga PJOK-nya. Selanjutnya, kriteria penilaian untuk PJOK. Yang pertama, hubungan keterikatan data tema statistik dengan tema keselamatan di jalan raya. Harus nyambung ya. Kemudian memaparkan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Contoh misalkan kecelakaan bermotor atau kecelakaan mobil, seperti itu. Kemudian memaparkan tindakan atau solusi untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya dari pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Ini penting banget untuk kalian bisa memaparkan solusinya. Ya, kemudian adanya ajakan. Nah, karena tema kita adalah kampanye, maka ada ajakan untuk menjaga keselamatan diri dan juga orang lain ketika di jalan raya. Kemudian data tabel ini bisa kalian akses, bisa diklik di sini, kalian akan masuk ke Google Drive, ataupun kalian bisa masuk ke sini. Ya, data tabel bisa masuk ke sini, kalian bisa masuk ke Google Drive-nya di sini. Nah, kemudian oke, ini sudah yang terakhir. Saya akan menjelaskan tentang data tabel statistik yang ada di sini. Kalian bisa melihat bahwa di sini ada 32 sesuai dengan absen kalian ya. Mungkin di masing-masing kelas berbeda, ada yang 31, ada yang 32. Nah, kalian bisa melihat di sini ada statistika, kemudian strip 1. Nah, 1 ini merupakan nomor absen kalian ya. Sesuaikan dengan nomor absen kalian masing-masing. Misal saya nomor absen 2. Nah, saya akan memiliki data sebagai berikut. Saya nanti akan mencari, yang pertama adalah jumlah kecelakaan yang terjadi. Jadi saya jumlahkan semuanya antara pejalan kaki, pesepeda, pemotor, mobil, kemudian angkutan umum, saya akan tuliskan di sini. Begitu juga ini untuk tahun 2008. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga saya tuliskan di sini. Ini untuk yang pertama. Kemudian perhatikan teman-teman bahwa tahun ini sudah terurut. Tahun ini sudah terurut berarti data ini sudah terurut. Jadi kalian tidak perlu menyelesaikan atau mengurutkan lagi. Kalian hanya perlu menyelesaikan untuk pencarian jumlah kecelakaan yang terjadi, kemudian min, kemudian kalian mencari median, kemudian kalian mencari modus. Semua ya kalian hitung. Walaupun kalian mungkin hanya memilih salah satu dari pejalan kaki, pesepeda, motor, mobil, atau angkutan umum. Memilih salah satu itu hanya untuk presentasinya saja. Jadi ketika kalian mengkampanyekan, tetapi kalian tetap memaparkan datanya dalam semua. Ya, jadi misalkan di sini saya akan mencari median di pejalan kaki. Jadi median ini semua terisi, ya. Kemudian modusnya juga terisi, ya. Bagaimana modus pejalan kaki, pesepeda, motor, mobil, angkutan umum. Min-nya juga, ya. Nilai rata-ratanya juga terisi semuanya. Kalian bisa menghitung semuanya, kemudian mencari masing-masing sesuaikan dengan data. Ya, banyaknya data ini ada ganjil, ada genap, tergantung pada nomor absen kalian masing-masing ya. Nah, itu penjelasan untuk pemaparan data. Nah, bagaimana sih ketika nanti saya ingin membuat presentasinya? Nah, saya bisa mengklik template presentasi di sini. Saya klik, saya use template-nya. Misalkan di sini ya, saya akan pakai, nah, mungkin saya tidak membutuhkan gambar ini, ataupun saya ingin mengganti elemen yang ada pada presentasi ini, sangat diperbolehkan. Jadi kalian mungkin punya foto sendiri, atau kalian bisa dengan
font kalian sendiri, terus kemudian kalian bisa menambahkan, karena ini bersifat template, kalian bisa menggunakannya dengan baik ya. Jadi bisa buat semenarik mungkin. Kalian bisa menyesuaikannya dengan kondisi kalian sendiri. Nah, nanti kalian bisa mendelete ataupun menambahkan sesuai dengan keinginan kalian ya. Tidak harus semua dipresentasikan. Delete-lah atau tambahlah yang sekiranya kalian bisa pakai untuk presentasi, begitu ya. Nah, di sini sudah disediakan untuk bagaimana sih ketika ini adalah statistik untuk penyajian datanya berupa grafik garis. Nah, ini grafik batang. Kalian bisa edit ya. Di sini kalian bisa klik, sesuaikan. Ya, misalkan 2008 tadi kecelakaannya berapa? Untuk apa misalkan dengan pejalan kaki atau mungkin kalian pilih salah satu ya, kalian pilih. Nah, kemudian kalian nanti akan paparkan di sini. Begitu. Nah, kemudian bagaimana untuk pengumpulan? Nah, kalian harus sign in terlebih dahulu. Contohnya saya akan sign in. Kalau bisa dengan menggunakan email yang Petra berikan ya. Misal nama lengkapnya, kemudian di sini ada kelas, kemudian nomor absen, kemudian saya tekan next. Nanti akan masuk ke misalnya di sini link presentasi. Link presentasi ini didapat dari mana? Nah, tadi ada template yang sudah kalian buat dan sesuaikan. Di sini nanti kalian bisa lihat di sini share, ya ini present, nah ini share. Share-nya ini nanti bisa diubah dulu supaya bisa dilihat. Kalian bisa klik di sini anyone with a link. Kemudian di sini digantilah dengan can view saja supaya hanya bisa melihat. Kalian copy link di sini, kemudian nanti masuk ke Google Form. Nah, masuk ke sini link presentasinya ini sesuaikan, pastekan, tadi kan kalian sudah copy dan pastekan link presentasinya tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan link YouTube project-nya? Kalian bisa masukkan video kalian terlebih dahulu dalam YouTube kalian masing-masing. Nah, ini tidak harus dengan menggunakan email Petra sih, kalian bisa menggunakan YouTube kalian pribadi. Nah, kalian bisa masuk ke YouTube kalian, kemudian kalian share linknya masuk ke sini. Ya, kemudian kalian submit. Oke, sekian penjelasannya. Jika ada pertanyaan ataupun segala sesuatu yang mungkin kalian masih ragu dalam membuat, kalian bisa japri ataupun mungkin bisa bertanya di grup kelas masing-masing ya. Supaya grup kelas kalian hidup, supaya nanti ketika kalian ada segala sesuatu yang mungkin bisa teman kalian jawab, yang lain jawab, pasti teman kalian akan bantu. Nah, sekian dari penjelasan video kali ini. Diharapkan kalian bisa mengumpulkan paling lambat deadline-nya adalah tanggal 17 Mei. Nah, waktu ini kalian bisa gunakan dengan sangat baik supaya kalian bisa ringan ya pekerjaannya. Terima kasih, salam sehat selalu.